Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan para sahabat subscriber dimanapun berada dilimpahkan kesehatan yang luar biasa dan diberikan kelancaran baik kelancaran dunia maupun kelancaran urusan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah ridho atas hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabat subscriber dimanapun yang berada, mudah-mudahan yang saat ini sedang memiliki masalah, sedang memiliki suatu beban. Namanya juga orang hidup pasti punya beban masalah. Kalau yang tidak ingin punya beban masalah, maka bukan orang hidup. Pada dulu ketika saya masih kecil mengaji di surau, saya diajarkan dan dijelaskan oleh seorang ustadz atau guru ngaji saya, yang mana menjelaskan bahwa suatu saat nanti akan tiba suatu zaman di mana zaman itu semua dilayani oleh mesin. Bahkan ada sebuah grup qasidah yang pernah tenar pada era tahun 90-an ya, di bawah tahun 2000, itu menembangkan sebuah syair yang bahwasannya pada tahun 2000 hidup semua dilayani oleh mesin. Akan tetapi ternyata hal itu menjadi suatu pembuktian yang luar biasa. Terbukti untuk saat ini kita hidup semua dilayani oleh mesin. Ya, mulai dari kita bangun, kita sudah pegang mesin, handphone. Kita bekerja, keluar, datang ke pekerjaan, datang ke suatu tempat, sudah dilayani mesin, motor. Kita melihat hiburan, sudah dilayani mesin, ada komputer, ada television, ada handphone dan lain sebagainya. Bahkan dulu tol pun, ketika kita masuk ke dalam sebuah tol, itu masih dilayani oleh manusia, oleh orang-orang yang bekerja. Akan tetapi seiring waktu berjalan, ternyata sekarang sudah diganti mesin, jadi serba otomatis. Dengan dalih adalah mengikuti kemajuan teknologi. Ketika sebuah kemajuan teknologi diterapkan dalam kehidupan manusia, maka disitulah manusia yang menciptakan teknologi akan tereliminasi, sehingga mereka yang seharusnya pekerjaan dikerjakan oleh manusia diganti oleh mesin dengan dalih penerapan sistem teknologi agar menjadi maju. Ya, inilah namanya juga kehidupan. Sedulur-sedulur sahabat subscriber, mohon tidak yang ketika menonton channel ini jangan di skip. Dan saya pun meminta pertolongan, mbok ya dibantu subscribe. Ketika ada sedulur-sedulur handphone yang nganggu, buka dulu channel Majasi Tapak, di subscribe. Insya Allah membaca bismillah, dan insya Allah saya berharap itu sebuah sedekah. Baik, kita kembali pada tema awal tadi tentang guru ngaji saya di sebuah surau. Syarif, ya Ustadz, kalau kamu ada waktu, kamu baca surat Al-Mu'minun dari ayat 115 hingga akhir ayat 118. Untuk apa Ustaz? Syarif, ya Ustaz, ketika besok umur kamu Allah awetkan, maka kamu akan menemui sebuah masa yang mana benar-benar dilayani mesin, tapi orang terlalu terlena dengan alat-alat. Dan seiring waktu saya berpikir, dan ternyata itu sebuah kenyataan. Tak munafik bagi saya sendiri, namanya lagi hidup dalam dunia sosial media, pasti semua mendapatkan manfaatnya
terutama ada sisi negatif maupun dalam sisi positif. Akan tetapi di kalangan sekarang ini, hidup dalam sosial media terlalu banyak membawa negatif, saudara-saudara. Terlalu banyak membawa negatif, terlalu membawa kepada kemudorotan, terutama anak-anak di zaman sekarang ini mengikuti TikTok, mengikuti aliran TikTok, mengikuti tarekoh TikTok. Nah, ini yang ngeri, berbahaya. Di sini ada sebuah penyakit yang tanpa kita sadari. Makanya ustadz saya waktu saya ngaji dulu di surau ternyata sudah mampu memprediksi bahkan nanti suatu masa akan terjadi era-era seperti ini. Coba perhatikan orang-orang di sekitar kita, bahkan keluarga kita sendiri, bahkan mungkin kita sendiri. Saya tidak munafik, saya pun melakukan hal yang sama. Saya mempunyai media namanya TikTok, FB, IG, Telegram dan lain sebagainya. Akan tetapi bagaimana kita menempatkannya, apabila kita membawanya terlalu terlena maka akan membawa negatif dan membawa kepada kemudaratan. Tetapi apabila kita gunakan untuk sebagai syiar, seperti kita melakukan nasihat-nasihat lain sebagainya, maka insya Allah membawa nilai positif. Akan tetapi lihat berapa banyak para wanita-wanita di luar sana, terutama anak-anak kaum remaja ya, seharusnya mereka belajar, ditambah lagi dengan adanya sosial media atau pembelajaran sekolah tentang adanya COVID sehingga harus daring dengan menggunakan handphone, terjadinya mereka melakukan goyang-goyang di depan kita. Subhanallah, luar biasanya. Astagfirullah. Saudara sekalian, hal ini yang ingin saya jelaskan ketika di sekitar kita sudah terlena dengan media-media seperti ini. Mari, tidak ada salahnya kita buka Al-Quran, ayat surat Al-Mu'minun ayat 115 hingga 118. Boleh dibaca dahulu. Kalau sedulur-sedulur sekalian ingin menghafalnya jauh lebih ajib. Akan tetapi bagi yang tidak ingin menghafalnya boleh dibaca begitu saja. Kalau ada anak kita, baik dia putra maupun putri, mungkin juga seorang istri kita, mungkin juga saudara-saudara kita, anak-anak saudara kita, atau anak-anak sahabat kita, atau sekitar kita yang sudah kecanduan, terutama game online, ya, jangan menunggu kecanduan sekalipun. Sebelum kecanduan seharusnya kita terapkan ini pengobatan. Pengobatan ini saya sarankan menyiapkan sebuah air. Ya, sedulur menyiapkan sebuah air. Air itu boleh air apa saja. Boleh air sumur, boleh air hujan yang ditampung. Yang penting jangan air aki dan air laut. Kemudian ditampung, taruh sebuah wadah. Ya. Boleh ember atau boleh satu botol mineral yang besar. Kemudian sedulur bacakan itu surat Al-Mu'minun ayat 115 hingga 118. Berapa kali Ustaz? Berapa kali Kang Syarif membacanya? Paling sedikit dibaca 21 kali. Paling banyak boleh 41 kali, boleh 51 kali, boleh 99 kali atau 111 kali. Intinya paling sedikit adalah dibaca 21 kali ulangan. Jadi dari ayat 115 hingga ayat 118 itu diulang. Jadi 115, ayat 116, ayat 117, ayat 118, maka itu semua ayat dibacanya itu satu kali. Jika dibulang lagi maka itu 2 kali, 3 kali, maka itu 3 kali dilakukan hingga minimal 21 kali. Setiap dapat setelah sampai 21 kali, tiupkan itu kepada air di botol mineral. Lalu bagaimana selanjutnya? Setelah ditiupkan, dimandikan ba'da sholat asar. Jadi air itu, ya, satu botol mineral itu disiramkan di kepala, ya. Kalau dia memang seorang anak wanita tetap boleh pakai jilbabnya. Kalau dia menggunakan jilbab itu disiram, dipukul-pukul, puk-puk bahasa Sunda namanya, dipuk-puk teta ubun-ubun tuh.
biar ubun-ubun ini yang tadinya mendat, yang tadinya beku agak sedikit mengembang ketika dipukul dan sambil kita menyiramkan. Lakukan kalau bisa, yang kalau sudah parah bisa dilakukan setiap pada sholat asar selama 7 hari. Tetapi bagi yang belum parah, dalam arti tidak tidak tergejala sindrom atau apalah bahasanya, itu bisa setiap hari Jumat pada sholat asar. Itu seperti itu bacanya sedulur-sedulur. Nah, kemudian bagi kita yang supaya tidak kecanduan, jika ada waktu kita baca surat Al-Mu'minun tadi ayat 115 hingga ayat 118. Kalau bagi ada sedulur yang mungkin atau pasien datang sudah kecanduan seperti itu, baik kecanduan game online, baik kecanduan porno, dibacakan juga seperti itu, dimandikan dan diminumkan. Ya, dimandikan dan diminumkan. Ini sangat penting. Bukan berarti ketika kita menerapkan cara ini harus menunggu menunggu anak kita, harus menunggu saudara-saudara kita kecanduan dahulu. Jangan. Justru ketika sebelum kecanduan itulah, ketika belum terjadi apa yang tidak kita inginkan, maka kita mandikan. Agar apa? Salah satunya supaya timbul kesadaran bahwa ini membawa negatif dan membawa kepada kemudaratan. Sedulur-sedulurku sekalian, saya berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini itu membawa manfaat dan membawa sesuatu hal yang jauh lebih mendidik. Terkadang sebuah channel yang lebih mendidik itu akan jauh lebih kalah dibandingkan channel yang memposting sebuah uka-uka dan lain sebagainya. Tapi inilah kehidupan sosial media, kembali lagi seperti hal tadi. Maka semoga dengan cara ini membantu anak-anak kita agar tidak kecanduan, agar tidak terlalu fokus pada sosial media, terutama TikTok, terutama game online dan lain sebagainya. Dan begitu juga, selain penerapan secara spiritual, kita pun harus menerapkan secara zahir. Kita jelaskan kepada anak-anak kita, bila perlu kita harus tegas. Nah, mudah-mudahan hal ini membawa manfaat yang luar biasa. Biasanya saudara-saudara, ketika dalam suatu konteks anak ini dimandikan, biasanya akan mengalami sebuah gejala yang aneh, seperti menari, seperti tangan bergerak. Hal itu biasakan saja. Ketika terjadi seperti itu, bacakan lagi. Ketika tidak hafal, Ustaz, Bang Sarif, bagaimana? Buka saja Al-Quran sambil dibacakan dalam keadaan wudhu, pegang ubun-ubunnya dan tetap dibacakan sampai dengan pergerakan itu hilang sendiri. Ini yang berbahaya. Karena apa? Karena itu bisa jadi ada jin-jin, ada unsur-unsur halus, ada unsur-unsur negatif yang memang sudah bersarang di dalam tubuhnya, sehingga akan melenakan sebuah negatif yang membawa kemudaratan. Itu suatu hal yang indah bagi mereka. Oke, tidak panjang lebar, mudah-mudahan hal ini bermanfaat dan semoga sedulur-sedulur semua dengan cara ini dapat membantu banyak orang di luar sana yang saat ini memang butuh sangat kronis dalam keadaan di sekitar kita. Sekali lagi saya mohon doa dan dukungannya, dan terima kasih telah banyak membantu channel saya. Dan silakan sedulur bisa berkomentar di kolom komentar, menyampaikan keluh kesah dan menyampaikan sebuah pertanyaan, dan insya Allah nanti akan saya jawab melalui video-video channel ini. Karena kalau bertanya baik lewat inbox, baik lewat WhatsApp, saya jarang membalasnya karena lebih sibuk dengan rutinitas kehidupan